Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah 333 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapanjaro sedua kali yang berwirid. Penjaro tampai laki-laki, je penjaro tampai perusi. Ya kan? Kalau dahulu orang seorang sabui, orang dahulu namanya kandang si tumbin. Ya kan? Ada juga orang menyebut rumah ndak barasut. Nyotanyuan di jamaah kambo, kandang si tumbin tu, anan si tumbin tu Ustaz. Lah 72 umur gini, tak tahu umur anan si tumbin tu. Tapi itu kaum muslimin konotasinya negatif. Orang masuk penjara sama jo masuk kandang si tumbin. Ya kan? Tapi ternyata sekarang sangat manusiawi. Taman-taman di lembaga permasyarakatan itu Pak, sehat bungo-bungonya. Menyirah jobo, bungo, mahijau baunnya. Musaji di dalam rancak. Besoknya, Pak Ilwan bawa wirid lagi ke lembaga permasyarakatan Padusi. Tiba sinan tak ngerijuk matomot. Sebab itu, kira anak-anak muda Padusi banyak masuk surga. Tak ada nam buruk cik je. Rancak salah itu semua terjalir. Asam dia mencalik maili je air matombo. Tak kena dia ambo anak. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, namanya di sana orang-orang binaan. Saya tanya kepada kepala lapas itu, apa banyak kasusnya anak-anak muda kita di sini? Kasus terbanyak itu narkoba. Ini bapak-bapak yang terbaik. Untuk itu kepada kita sebagai orang tua, kata kepala lapas itu Pak, berhasil saja kita mendidik anak di zaman sekarang ndak terkontaminasi dia dengan narkoba, itu sudah termasuk 75% kita berhasil. Ya kan? Apa kok orang nan masuk penjara ko bertambah tiap hari? Iyo kan? Keluar 3 masuk 7 aja. Keluar 9 masuk 5 balik. Malah ada Padusi rancak-rancak tu nan residivis. Lah karena 2 balik tahun lah bebas, ya kan? Nyulang lah balik. Ya kan? Jadi nampaknya kaum muslimin para jamaah benar. Kalau sesuatu lah mendarah mendagiang sulit meninggalnya. Sama ya Pak merokok. Ya kan deklah mendarah mendagiang. Berhentilah merokok lepak apa lah batuk paru-paru apa lah lubang. Ada yang pada berhenti merokok biar cara ya maaf. Jadi ketergantungan ke sesuatu yang disebut alam itu akan menjadikan manusia tersesat. Kalau kita ingin ketergantungan, kita ketergantungan hendaknya kepada Allah. Kenapa? Allah tu tampai basandan nan tagok. Kita sandan kenan gadang, kita gantungan kanan tinggi. Tidak satu pun makhluk yang bisa kita tumpang Bapak. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya kan? Kenapa? Karena narkoba ini sekarang Bapak Ibu ndak barang seludupan leda. Galih oknum. Itu Pak. Awak ndak menyebut institusinya. Di Sumatera Barat Bapak-bapak beberapa bulan yang lalu, ya kan? Itu nan paling tinggi na di jajaran institusi itu. Lah nyo agelo gala orang sedang datu. Kironyo nyo agen narkoba. Ya kan? Kalau lah tungkik na membawa rabah pada makan tanaman, anang kata jadi. Jaringannya jaringan internasional. Manangkoknya susah. Bab itu nyola bayu-yu sama jo rambut tumbuh di muka gua. Ada namanya si jambang, ada namanya si karambe, ada namanya si janggui, ada namanya si sungui nya bayu-yu se. Nan punyo lale si sungui, nan maedaran si janggui, nan menjago si jambang, nan magi izin si garam. Asianan ko nang ko. Boleh ambo pantun je. Payo kumbuah koto suliki, koto nampe di tepi bukit, kesuuk koto nanggadang tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lain negari kami kini makin diube, makin sakit, tawa terserak biso nandatang, dokter mau be ladamam pulok. Jadi apa pilih lebih suak pemilu ko dokter nasihat. Jangan dokter damam je pak, lebih-lebih lah tengkak lah gae. Nah ini apa-apa pilihlah nan sehat yang energik. Ini apa-apa. Bangko galak apa? Ya kan? Sebab pimpinan itu untuk jadi panutan bagi kita. Jadi perlu diseleksi, perlu perhitungan yang matang. Jangan naruh nasi sebungkui piti 50,000 saya. 5 tahun kita menderita. Jadi sekarang Bapak Ibu di zaman ini, zaman now namanya. Berhasil awak anak ndak ada narkoba, atulah 75% awak mendidik anak. Berhasil. Ya kan? Karena dia ndak barang seludupan lagi. Galih kawan. Galih kawan. Tuh. Bapak Ibu kaum muslimin, bagaimana salah satu antisipasinya? Kini hari dah bulan apa? Rajab itu nanti jawabannya ndak Januari dah. Januari itu bulan orang kapi Pak, panduto. Bapak pandutonya tanggalnya ada 30, ada 31, ada 28. Yeah. Nyo salah isi peraturan Nabi. Kecek Nabi nan sabulan tu hari nak ada sampai 30 hari do. 29, sekian. Tu mangko Nabi tu acok puasa Ramadan 29 hari. Masehi itu nananehnya ada 28 hari. Kalau bulan Islam Pak namanya tahun Hijriah kok, apabila bertukar tanggalnya lah nyato berubah siang jadi malam. Apabila tu hari patang matahari turun awan ibarat merah sago, malam nanindak lah mulai. Kalau tagak kita di tepi laut, seakan-akan matahari itu terbenam ke dalam air. Begitu terbenam, azan berkumandang, tarang berubah jo kalam, baru tanggal batu. Masih pabila tu kata tanggalnya. Kutiko ramalia mencilok jawi. Tengah malam maniang. Alun tantu hari ke siang lelanya tukar tanggal. Tapi awak dek dijajah de orang Masehi itu 350 tahun. Malah sampai sistem pengajian awak tetap kini menurut Masehi. Termasuk orang tua awak Pak. Indah ada mencatat kelahiran awak jo Hijriah.
Apa nan datang kini ko, sia nan tahu apa ko, lai apa jo hijriah. Bulan na. Menunjuklah ke seorang. Menunjuklah. Nak ada tak? Jadi berarti orang gai apa, orang gai ambo sama saya mencatat kelahiran kita joma Masehi. Pabilo ambo lahir Pak Biye wa ang lahir hari akai tanggal 10 Juni 1952. Itu nan tahu Pak. Tapi bisakah kita berusaha mencari lahir kita dengan hijriah? Bisa. Apa penggunaan Android itu jangan untuk bapak-bapak apa saya chat jo jando-jando beranak cik teh. Ya kan banyak dia pay tu ngaji-ngaji nah. Ya, saya janda beranak satu cik. Ni apa ini? Jadi itu saya. Cari jawab Android itu baralah ia Pak Johid. Hijriah, tapi harus tahu tanggalnya jo Masehi. Baru bisa dicari hijriahnya. Kadang-kadang jo Masehi seorang awak ko Pak atau hendak jo tulian layana ni. Pabilo de laya ya agak selera gampo perang panjang je. Gampo perang panjang tu tanggal bara Aria. Nanjale tahunnya nyo tahun 26 hari apa? Ambo cari Pak basuo lah ambo lahir hari Ahad tu tanggal 27 Zulhijjah tahun 1372. Jadi kalau jo hijriah umur ambo kini lah masuk 74. Jo Masehi masuk 72. Itu jelek kelamahan Masehi ko Pak. Jo kecilnya wak mudo di Masehi ko. Hijriah wak ang lagai kalau dia je. Lah 74 umur je. Ya kan? Kalau Masehi nak nyopa mudo wak balik. Atu mangkau orang nak mencatat lahir jo Masehi ko, lah baubat nak buatnya nyop colok je balik. Ya kan? Ala katangga giginya tukar gigi palsu. Barana kerancak gigi palsu apa tu makan tak lama tu. Sebab ureknya menutup langit-langit. Ambo tahu mana ada udah ambo lah meninggal loh mak. Nyo gigi palsu tu lah rancak balik. Ya kan? Tapi kalau kau makannya mas penyelataan ke teh tadahnya rendam jo air. Indah untuk pengunyah gigi kau guna dah. Ikut untuk gaya saja. Kalau dimakan, kalau dibawa gigi palsu kau makan, dah lama makan. Kalau makan kecil tu jin lah ada lah nyasian dia unia untuk tempurung untuk menumbuk lucu. Hanya itu saya makan kecil tu jin lah. Jadi sekarang sudah bola Rajab ini terjadi suatu peristiwa yang ulama masih ikhtilaf dalam ini. Ada yang mengatakan 27 Rajab. Nah, kita tidak perlu kaum muslimin para jamaah, tapi di bulan Rajab nan jale ado perjalanan Isra Mi'raj. Sebagian kawan mengatakan tidak perlu diperingati itu. Ya kan? Di bulan Rabiul Awal Nabi dilahirkan. Di bulan Rajab Nabi diis. Awak tidak mau ulang tahun kan lahir Nabi dah. Indak mau ulang tahunan Isra Mi'raj. Membaca sejarah Nabi ba'a inyo di dalam hidup. Kutiko inyo Isra Mi'raj tu kan kaum muslimin fokusnya menerima kesempurnaan perintah salat. Ya kan? Kalau kita fokuskan Nabi itu mulai salat sudah Isra Mi'raj, tentulah gaiknya salat tu. Tak saja balik dah. Nabi ketika Isra Mi'raj itulah dia 50 umurnya. Jadi Nabi itu sudah salat semenjak mudanya. Seperti salatnya Nabi Ibrahim. Makanya di dalam Al-Quran dikasih tahu oleh Allah kepada kita. Qul sadaqallah. Katakanlah yang datang dari Allah itu benar.
fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Engkau ikutilah agama Ibrahim yang tegak lurus. Jadi Nabi itu semenjak remajanya sudah salat. Seperti salat Nabi Ibrahim. Ya kan? Ini kita baca bapak-bapak agar kita tahu sejarahnya. Tidak ulang tahun di Isra Mi'raj. Memang segala ulang tahun kau tidak ada disuruh dalam Islam. Pak. Ya kan? Dan disuruh tu mainge mati. Ada hadis dah tu ada akfiru zikra hazimil lazati yaknil maut. Perbanyaklah oleh lu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Apa dia? Mati. Segala kelezatan hilang kalau akan mati tu. Kalau tidak percaya apa, kalau ada dun sana apa pakai cincin rancak batu dalimo merah iya sekali ni yo. Apa ketujuh batu cincin yo ko? Tunyo ndak mau magi ada. Iya kan? Ainte sekutiko nyo kamati. Sadahnya betul tu ah. Dompet dalam sakunya resek lah tu. Ndak kanyo tagan apa membiak tu. Cincin di tangannya buka lah. Ndak kanyo tagan. Sebab orang sakratul maut itu pandangannya sudah ke akhirat. Ada orang Minang sudah sepapatahnya tu. Lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panua gantang balanjuang, angok kabalik kenan punyo. Coba ulang balik. Kan tak panjang lah tu dah. Itu bapak-bapak. Lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panua gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo. Tapi nyolek ada rakamannya Pak. Tapi nak bisa lo ditiru-tiru saya kalau nak ada bakat. Ini Bapak. Kalau diperhatian sadonya bakat nak ada. Salah ujungnya. Iya kan? Ini Bapak. Jadi semuanya ini ada bakat dan kemampuan. Amo kalau sekolah pak bapak ibu-ibu tidak pernah kuliah. Akan seketik ilmu ambotunya. Iya kan? Nak ada pergi sekolah ke luar negeri. Ada pak. Makanya ambo mengaku ilmu kurang sekolah tangguang mengaji tidak sampai katam. Suliklah ambo bacurito ndak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baalo si buto ke membimbing. Tapi kalau Ustaz Samad, Ustaz Mustafa Umar, tu ndak tanggung ilmunya Pak, walaupun dia mudo baru. Ya kan? Abang ko berani lo Ustaz berdakwah, sebab ambo berdakwah ndak ada membahas hukum do Pak. Dakwah mo majak serupa iko sekenyo Pak. Kok pemalai ke surau surau kok takui di bini jan takui yo. Itu na mo ingat. Kok suko sama yang di rumah nan biasa, sama yang lah kamu saji. Awak badu sana jam cakap-cakap, ya kan? Tapi kalau dibahas masalah hukum, nyotanyo di orang, tu jatuh tapai wak dia. Ya kan? Hanya lagi kemampuan di Allah mengecek seketik. Nya mengecek ke Pak nam pertamu janda mampangguang. Walau nan duduk tu di bawah rajo. Apa undanglah Pak Jokowi. Berani mau pidato di mobil. Ya kan? Long kari sampai kaji awak. Kalau dicari pangkai orang sekolahnya, pendidikannya, diundang orang awak mengaji ke kampus. Tu manggigi ya mencilik rektor tu. Nak sadonya rektor tu pasti yang mengecek tu Pak. Walaupun ilmunya ting. Ada rektor Pak. Ilmunya Pak. Kalau bertanya awak jinyo kaji duduk Pak. Soal pendidikan tu. Jalehnya tarangan. Tapi dalam lidah yang gagu. Kalau berdakwah ustaz gagu gua ndak kanyo rakam gua ada ustaz ele ke macam. Ko kama pai nyu irian nambor ina orang wa. Nyorakam tarui.
Ajolah kalau mau ngaji al-jamaah yang dihormati je. Mungkin yo karate modern orang. Enggak apa-apa. Nah, jadi membaca sejarah Nabi, perkara beliau naik ke atas langit, kita tidak bid'ah, tapi memperdalam ilmu tentang itu. Iya kan? Kemudian di bulan Rabiul Awal kita baca sejarah Nabi balik tentang kehidupannya sejak remaja, nyo jadi rasul. Itu jajak nan tinggal kaditikam batang tasanda kadititi urik sagunjai kadiulek ragi takambang kaditiru. Dengan membaca sejarah, wawasan keislaman kita akan bertambah. Sebab diri Nabi itu public figure. Nan menginci Allah nak mau tak? Wa innaka la ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad, kata Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4, engkau mempunyai budi pekerti yang agung. Kalau nak kita baca sejarah Nabi, Pak, ya kan, kita anggap bid'ah membaca sejarah Nabi itu, nang kata tiru dia Pak perangai Firaun. Ya kan? Maka bacalah sejarah nan baik. Bulan Rabiul Awal tu sebenarnya kita ndak memperingati Maulid Nabi. Sirah Nabawiyah. Membaca sejarah Nabi. Ba'a Nabi itu ketika ketek, ba'a Nabi itu ketika bujang, ba'a Nabi itu setelah berumah tangguh, ba'a Nabi itu sama solah jadi Rasul, ba'a Nabi ko menimbang keadilannya bininya saleh. Tu perlu Pak berajai kalau ingin lepak bini saleh. Bacalah sejarah Nabi. Bara isteri beliau saleh, apa cik tu kurang baru. Kalau kita baca sejarah, ba'a Nabi ba isteri banyak. Kena bapak-bapak kan bisa tu sejarahnya baca. Tapi ambo pernah bertanya ke orang toke taranak nya menggali jauhi jo ka bawah tu bininya ampe ba'a rasionya mamankan istri ampe kopak je. Kalau ibu masing-masing istri itu kawa aniang saja. Jangan dijawab. Sanya tua aniang. Lekan namanya dindin nyo tangan tu aniang saja. Dan dia awak dia lalu nyo aja. Jadi apa? Kok kau bini banyak? Jan kaum muslimin dilawan bini itu kalau berang. Aniang tu. Tu didukun cucu kelaman. Dia kan? Ada visi enggak cucu tu. Kau nak doang goyang lah dan tinggal ni yang. Ya. Jadi perlu sejarah Nabi diulang. Nabi mangko diserak mi'ratkan di Allah ko latar belakang sejarahnya. Kan perlu kita ulang tu. Tidak memperingati hari ulang Isra Mi'raj. Itu tidak perlu diperingati. Dan disuruh mangana tu dek Nabi mainget mati. Sebab hilang serakalo kelezatan lain namu apa? Tanah kabun sawitnya 300,000 hektar. Semua je tanah Pak Prabowo. Iya kan? Ini bapak-bapak ini. Tu. Tapi kalau malaikat maut lah tiba, nyo ndak acuh je itu tu dah. Atu mengko hilang kelezatan hidup di dunia dengan datangnya kematian. Sedangkan kita belum mencoba dan pasti akan mencoba. Ada ndak orang lah sakit kareh, ba alung kemati lah, sakit kareh selalu lah komplikasi sakitnya. Ada ndak nyoba pitaruh? Ya kan? Baik ko kalau mati dan lihat rumah ko ke dekat kubur dan dia dah. Boleh hari raya na ya jadi kesenan je. Ndak ada apa. Kalau mati putus hubungan dunia ini.
Itu dia. Nan disuruh di Allah itu, disuruh di Nabi itu banyak-banyaklah mainge. Jangan dibalian Pak. Adalah orang mencinta mati. Sawit murah nan di Bali mahal, lado di Pianggang, ayam pejarak taluh bini di larian orang. Mati yang zeladala ya Allah. Itu tak pun dia. Kalau bini di larian orang, bini saya cek lah, jangan dicari je. Tu jalan keluarnya, lain tak dengar dapat tu. Iko baca hari je, bini hilang, baca kak lo je orang tu. Tak perlu dah. Kaum muslimin, bapak-bapak, Nabi itu kebetulan memang ketika dibawa kata lagi ke dia Allah di bulan Rajab ke. Namanya Isra Mi'raj. Itu beda tu Pak. Kalau Isra perjalanan bumi, Mi'raj perjalanan langit. Bahasa piamannya Isra horizontal, Mi'raj vertikal. Ya kan? Sebabnya Nabi ko dapat musibah barek. Musibah barek yang pertama, bahan makanan dak amu kafir Quraisy menjual ke orang Islam lah. Istilah kininya embargo ekonomi. Sehingga umat Islam yang masih jumlahnya sedikit tapaso mabui kulit sepatu bekas sampai lunak itu yang dimakan. Rasanya lunak awak musibah serupa itu deh. Jadi Nabi lebih sedih melihat musibah yang menimpa umatnya ketimbang musibah yang menimpa dirinya. Itu kelebihan Nabi itu dari awak. Iya kan? Awak kan diri awak diutamakan dulu, baru orang. Nabi tidak. Abah tambah musibah untuk diri beliau. Siap? Istri beliau, Ibu Khadijah rahimahullah meninggal. Sedangkan Ibu Khadijah tu kaum muslimin secara lahiriah itu tulang pinggang dek Nabi. Sebab itu nyo kayo dananyo aratonyo pitinyo nyo abihan sadonyo untuk membantu suaminya berdakwah. Kalau kita cari ibu-ibu Khadijah kini nang mengantian Khadijah dulu tu jauh panggang dari api. Khadijah nang kini ko piti lakinya siapa dia. Malah kadang-kadang kalau waragi suaminya kau dun sanaknya nyo ibu pabini selah diantai. Sulit mencari wanita yang seperti Khadijah. Ya kan? Ketika Nabi mulai pertama dilantik menjadi rasul, hanya kalau nikah Ibu Khadijah tu, dia jadi rasul umur 40-an. Ya kan? Nikah Ibu Khadijah umur 25. Jadi nam bujang-bujang bacalah sejarah Nabi ko balik. Tak umur berapa Nabi babini? Aku banyak anak bujang kini lah 39 umur alunnya bini lah. Babini umur 40 alun tamat anak sedih lewat hati. Baca sejarah Nabi ko supaya bisa kita tiru sadonya. Ambolah biar capek lah 24 sangat Pak. 24 sangat ke capek dari Nabi setengah tahun tu. Ya kan? Umur 49 ambolah peminantu. Alun selesai pensiun lah peminantu lah sudah. Aku lah pensiun 10 tahun anak adojo lah buah salik lo dapat. Ini lah apa. Badan lah mama batuk lah panjang angok lah sasak gaji nak sekadang sehari lah. Muka lah cotaruan bawa minantu lu nya dapat lah. Itu kalau talambek babi ada ngala kecek dan kau dina mujang-mujang. Nang kalian tunggu le hari cok kampo gini. Kalau kampo hari tengah malam maniang tu, ya kan ada nang kari pagui awak terkajui. Ya kan? Itu halal. Kalau simpan pagui, so atap pagui anak ciliang tu. Ini dia.
Atau mengenai nikah kah? Harus diketahui dia anak bujang, Nabi itu nikah umur 25. Kan kalau dipanjang pikiran belanjo itu kerajaan Allah yang diurus nama. Kalau dipikiran sudah nikah ke rumah ke kontrak gaji ketek, itu kerajaan Allah yang diurus tu. Ambo jolong nikah dulu pak, dek bini ko dari kampung dibawa anak mama, hanya dia piring cik dimintu galeh cik. Rumah yang diseo rumah petak saja. Tabok gaji ketek. Ya kan? Tabah melalui jalan serupa itu, ya kan? Kemudian lagi anak gaji naik kau je terus ketek. Rumah kontrak kau naik ande orang seonyo. Dicari jalan keluar dari Allah. Mambil rumah nan dibuat dek BTN. Ya kan? Allah semua perusahaan memotong gaji awak. Dicicil lah rumah tu selama 15 tahun. Sabalun dibayi itu namanya perumtang. Lah selesai sunas namanya baru perumnas. Jadi kalau dalam berutang baru jangan disebut perumnas. Itu perumtang namanya. Perumahan baru rumah tu keteknya sesuai loan dan bagi kredit ko BTN. Ditukar dia BTN ko bangunan tidak normal. Tapi alhamdulillah awak nak memikirkan kontrak dia ulang. Jadi Nabi sangat sedih istrinya Ibu Khadijah meninggal karena luar biasa bantuannya kepada Nabi. Kalau dari segi usia tu gaihnya dari Nabi, tapi nan dipandang Nabi ndaknya gaih gitu doh. Budi pekertinya, akhlaknya, adabnya kasua. Kalau Muhammad nang kini nan utama dia ndak budi doh Pak, body. Nah lama sudah meninggal istrinya, kau meninggal lo pamannya. Siapa namanya? Abu Talib. Kalau Ibu Khadijah tadi tulang pinggang, Abu Talib tulang punggung. Lahiriahnya, membantu Nabi itu sebenarnya kan Allah. Meninggal Abu Talib ko. Bamang ko rusuh nalo Nabi Abu Talib ko meninggal. Nyolah lamu memeliara Nabi, membantu Nabi, tapi biang kata buak gantiang keputui rantak penyudai tanun kilek penyudai hujan. Angok kekeluar dari badan, nyobisi ande Nabi, bacolah paman la ilaha illallah agar paman bisa diampunkan oleh Allah karena sudah banyak membantu Islam, membantu saya. Kecil Abu Talib nyopagui Nabi kau Pak, saya sayang kepadamu nak. Kamu kan sudah buktikan bahwa pamanmu ini sayang padamu. Tapi untuk membaca itu jangan paman disuruh lagi. Paman punya agama khusus, agama nenek moyang. Lebih baik diambo membaca itu daripada memikul langit ya bumi. Menangi Nabi Pak. Nabi menangi itu turun surah Al-Qasas. Bunyinya innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah menunjuki orang yang dikehendakinya. Jadi orang kalau tidak dapat petunjuk apa, biar udah awak, biar adik awak, indah tobat-tobatnya ke mati, itu tanda tidak dapat petunjuk. Walaupun Nabi menyuruh, lakinu mautakum la ilaha illallah, ajakanlah ke orang ke mati, yang orang kau nang ke mati, kalimat la ilaha. Tapi kalau jalan kau tidak pernah nyotampu, ya kan? Jangan divisi elo ke telingonya lah. Kalau ada dun sana apa nampak koa, nyondak sambayang, indak puaso, ndak pernah kasuronya dalam sakaratul maut, ya kan? Jangan dibisi elo la ilaha illallah. Lelak kemungkinnya bisa tu dok. Jalan kau ndak adonyo tampu.
Di kalau nyopa kuah tu apa cari sekerate kuah betung kenyo. Matinya capek je tu. Tak usah la ilaha illallah. Tak kan nyambuk. Nyopa sah jalan dek batampur. Lancar kaji dek. Ada mangko kini ko awak disuruh banyak ingat ke Allah. Marapek jo Allah setiap hari. Ya kan? Agar lidah kita yang menuntun Allah. Bu. Dalam hadis Nabi tadi kan disuruh orang-orang mukmin membisikan kalimat la ilaha illallah ka orang mukmin nan kamati. Kini awak sedang baladang di tengah sawah. Ada pondok ketek kita buat untuk istirahat. Tapi awak orang taat ke Allah. Ya kan? Kan tak ada orang ke membisikan sinan suruh awak seorang selalu di pondok tu. Malaikat maut tak? Kan? Walaupun tak ada orang ke membisikan. Tapi awak taat ke Allah. Malaikat maut datang sesuai membaca salam pak. Di mana Ustaz tahu? Bacalah Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh tatawaffal malaikatut tayyibin. Ketika orang baik-baik didatangi oleh malaikat maut, akan dicabut rohnya, yaquluna, mengeceknya ke orang yang mati itu. Katanya, salamun alaikum, selamatlah engkau. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Engkau akan masuk surga. Iya kan? Akan bertemu ruih je buku tu. Malaikat maut mengucapkan salam. Sampai engkau dalam surga. Kira-kira camen tak orang tu? Indah pak. Gembira je. Maka lidahnya akan otomatis. Walaupun tak ada orang menuntun. Dia akan baca la ilaha. Nya situ keloknya. Paman kau masuk surga. Dia membaca la ilaha. Ada hadisnya? Ada. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dakhalal jannah. Jadi apa nala saumu ambo? Kau je lagu kutang marendo je. Itu tekana akan mati beko. Di madu dua baca la ilaha illallah. Kalimat-kalimat taibah konon ke kita biasa oleh. Ya kan? Pak, ada tak kaum muslimin orang mabuk ketika zikir? Tapi yang banyak orang mabuk ketika bermusik. Akhirnya ada minuman keras. Ya kan? Para jemaah, bara banyaknya artis aktor terkenal baik dengan seni yang bunuh diri. Ya kan? Kalau aktor yang memamerkan otot, nama filmnya Hercules. Nama orangnya Steferefes. Ya kan? Bang kau tahu Ustaz, dia penonton masuk bujang lu. Karena tak ada apa. Pai ke bioskop. Apabila Ustaz berhenti menonton tu setelah dapat bini rancak. Inyo saya mau tonton siang malam pagi petang. Jadi kalian mengkondak indah istiqamah pikiran tu. Dia nak ada bini. Ada. Jadi nak bujang-bujang sampai lah bini. Agar kita stabil. Ya kan? Jagolah lo atau dipandang itu. Ya kan? Atau dibitu-bitu bulu matanya. Atau dicium seketik. Ya kan? Kalau nak ada bini bentuk puyuh nak bini saya betul. Kalau ada nampak puyuh dalam ladang dia pak. Itu tanda puyuh lah ditinggal ambil. Siapa cerita gini Ustaz Ambo. Kerana lah 3 tahun 6 bulan ditinggal bini. Kadiganti samo je makan buah si malakamo. Kau dicari nang gaek nyolah samure lo. Mato katara. Giginya lah tangga. Sembayang lah detek kurisi. Nama nang dirawat.
Babini juga enggak mudo tu bersemangat dah. Mengenduangnya mau mati. Jadi ambo dalam berpikir-pikir kau ini kau kendak, kau ini kau kendak. Ya. Iya kan? Ini Bapak Ibu. Jadi karena Nabi itu sedih, kemana dia tempat mengadu? Ke Allah. Ke Allah itu di mana tempatnya yang paling baik? Ke masjid. Sedang inyo tafakur, mengingat musibah-musibah yang berat tadi dalam masjid, itu tepat sekali sasarannya. Tembak tiba dia lamai, condong merawa ke tepian, condong kasai ke pinjuran. Tasabui dinamo taimbau digala. Sedang dia berkhalawat mengadu kepada Allah itu, tiba malaikat Jibril. Kita berangkat Muhammad. Kama. Ke kakak puak lu ke Palestina. Ke Masjid Aqsa. Engkau akan diperlihatkan oleh Allah kebesaran-kebesarannya. Agar engkau dapat musibah sedang sedih ini akan terbujuk. Karena banyak sekali nikmat Allah. Itu besarnya dari musibah. Dia kalau musibah ketek-ketek, saya yang putih aso, Pak. Yang putih aso banyak nikmat Allah na lain. Ya kan? Tidak akan bisa kita hitung. Allah na mengecek. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya kan? Karena peristiwa itu peristiwa mengganjai, disebut peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang fenomenal dan peristiwa yang kontroversial. Kenapa dikatakan fenomenal? Belum pernah terjadi sebelumnya, bakal tidak akan terjadi sesudahnya. Nabi Adam tidak ada Isra Mi'raj sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa saja diangkat oleh Allah ketika dia akan dibunuh. Nanti akan diturunkan lagi meneruskan syariat Nabi Muhammad. Itu tanda hari akan kiamat. Dikatakan kontroversial, bermacam-macam pendapat ulama. Ada yang mengecekan Nabi Isra Mi'raj itu dalam mimpi saya. Ya kan? Ada yang mengecekan nangoknya supaya tubuhnya tinggal. Ya kan? Mana yang harus kita imani? Kalau dalam mimpi Isra Mi'raj itu tidak masuk akal, Pak. Bagus nak masuk akal, Ustaz. Mimpi ku ceritanya panjang, waktunya durasinya pendek, sudah tahu tersinta. Ya kan? Dalam lalu 5 minit bisa bermimpi apa? Tapi cerita mimpi itu panjang. Sampai ke seliki tadi ada cukup. Kiranya 5 minit lalu. Ya kan? Sedangkan Isra Mi'raj itu berapa jam? Lebih kurang 5 jam. Berangkat sesudah salat Isya, tiba balik menjelang subuh. Tak mungkin itu mimpi sepanjang tu. Ya kan? Kalau anguk sepai tubuh tinggal, tubuh yang tinggal apa namanya? Mai. Ya kan? Sedangkan Nabi tidak mati. Orang mati itu berpisah anguk jawadat. Kalau anguk saya bisa pulang balik di bawah tidak ada tubuh. Itu namanya jelangkuang. Ilmu sihir tu. Jadi yang akan kita imani apa? Nabi diundang ke atas langit itu oleh Allah dengan tubuh dan roh secara lengkap dalam keadaan utuh dan dalam keadaan sadar. Semua jawab gini, Pak. Ya kan? Dengan roh dan arwah, tapi dengan roh dan tubuh yang lengkap, tapi dalam keadaan mabuk, dia bisa dipercaya kecilnya. Tidak. Jadi dalam keadaan sadar. Itu yang akan kita percayai dalam peristiwa itu. Kalau kita akal-akali, tidak masuk akal. Orang pergi mengalih sedari.
Makkah tu ke Palestina, Pak, kendaraan orang kan unta dulu. Itu 6 bulan pai, 6 bulan pulang. Sedangkan Nabi 5 jam lah sampai ke langit. Abang kau bisa tu Ustaz. Baca ayat tadi balik. Suatu peristiwa yang luar biasa, pasti Allah memuji dirinya. Subhanalladzi asra. Nyo puji dirinya di Allah lu. Maha suci Allah. Nyo jalih lo kawa asra. Apa itu asra? Yang telah memperjalankan. Kalau kalimat Al-Quran tu subhanallazi isra, iya kan? Tu berjalan sendiri. Berjalan sendiri pabilo ke sampai. Nabi itu diperja atau mengko subhanallazi asra. Jadi yang melakukan itu Allah, bukan Nabi. Bapak-bapak, kalau kita uraian secara rinci, sudah beko jam 8 nembok ke mengaji di Masjid Uno Merah. Anan intinya Nabi menerima perintah salat secara sempurna. Abaati Nabi ketika mi'raj toba sanang. Judulnya terpesona di Sidratul Muntaha, melihat kebesaran Allah. Karena terpesona itu dengan nikmat Allah yang besar, maka Nabi bersimpuh. Ketika beliau bersimpuh, beliau pujilah Allah itu. Itu yang Bapak ulang setiap salat sekarang. Simpuhnya itu. Artinya ikon tang tadi. Akini dia ada nomor 1, alai kalau kecil itu pilihan. Ada mojib peneset. Ada lo kini jamaah aku baca tayatul ala maleh jetunjuk itu saya. Tak kuidop itu orang milian orang tu. Ini oke calon detak tanda lo tak kuya milian. Iya kan? Kalau calon nilai, lalu ya jangan dipilih. Ketujuh dia atas yang siang tanya. Iya kan? Anan dibaca dek Nabi ketika bersimpuh tu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul. Coba cari artinya di bahasa Indonesia. Lah ya donan untuk awak dan dibaca Nabi itu dah. Enggak. Beliau membesarkan, memuji at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lil untuk Allah sadonya. Kenapa lidah beliau membaca itu? Karena beliau melihat musibah yang dia derita lebih besar nikmat Allah yang dia lihat ketika dia tiba di Sidratul Muntaha. Ketik musibah delik. Ya kan? Karena begitu pengabdian Nabi kepada Rabbnya, maka Rabbnya membalas dengan kasih sayang. Apa kata Rabbnya yang kita sebut Allah? Assalamu alaika. Alaih jangan. Ayyuhan Nabiyu alaih. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Pak, bamang ku assalamualaikum kecil Allah. Bang kendak assalamualaikum. Jawablah jangan oleh. Karena nyo seorang. Ya kan? Jadi kum tu untuk bahasamu. Jadi nan disuruh ada Allah selamat tu ya. Nabi assalamu alaika ditegaskan lagi. Ayyuhan Nabiyu. Untuk engkau saja Muhammad keselamatan. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Dengan rahmat Allah dan berkahnya. Pada saat yang sedikit itu waktunya. Setipih kulit bawang tu nyoba. Tapi Nabi sangat bapak-bapak orang pintar, orang cerdas. Saat itu anan tabayang dia. Ambo seorang saya nak diselamatkan Allah. Umat ambo di Pekanbaru ba'a. Jamaah Musajid Nurul Islam ba'a. Ustaz Ristawardi lah gaik kematian bini ba'a.
Mangko Nabi menjawab, ndak salamai ambo doyo. Aga tolyo, assalamu alaina. Untuk siapa tu? Untuk awak bersama. Wa ala ibadillahis salihin. Jadi kalau kita masuk ke dalam koridor salihin, kita pasti selamat. Kalau kita masuk ke koridor calihin, maka kita tidak selamat. Itulah inti dari ibadah salat itu, komunikasi dengan Atu mangkonyo dalam hadis yang nombor baca 3 tadi, sangat kadang dosanya orang meninggal salat. Man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Al-ahdul lazi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafara. Iya kan? Orang mendirikan salat, mendirikan agama. Orang meninggalkan salat, meruntuh agama. Untung saja apa ambo ibu-ibu awak dijayakan di Allah ke dunia ko lah kerasulan Nabi Muhammad. Orang yang dilahirkan di zaman Nabi Musa, Pak, baitu baranti salat disumpah jadi karo jo jadi babi. Di karo jo babi itu dari orang patung ko sama perangainya jawab. Kan? Karo tu kan lobo, Pak. Kau tak percaya, Pak? Kebanyak karo tepi jalan gini dek lah biasa dia pergi orang. Apa bau pisang enggak sesikit, apa uji karo tu. Pertama apa lagi hanya makan tu. Lapano siko nya pakai timbuluan siko. Hanya simpan siko. Pagi aja lah nya pacik yo kaki kita. Pagi aja lah nya pacik yo kaki suo. Apa lagi aja lah nya pacik yo tangan suo. Apa lagi aja lah kutiko nyo kama macik yo tangan kita. Nyo kan hebat tu, tapi langsung jatuh. Karena tempat pacik kena lain lah tak labai ziza donya. Acu itu je orang. Nyo lapi pitih COVID dan segala macam. Iya kan? Akhirnya jatuh. Ba'amang ko jadi karo umat di zaman Nabi Musa tu. Nyo kapai salat. Kalau awak kan hari Jumaat gini, Pak. Umat Nabi Musa tu hari Sabtu lu. Lalu nyo ke tepi pantai. Kiranya ia lawi menyusui. Berserak-serak laikan di tepi pantai tu. Yo kak kain saruang ko, jo baju koko. Yang ngumpul nikah juga lah. Besok salat-salat. Yang sumpah di Allah ketika tu jadi karo. Kalau umat Nabi Muhammad ko nyo betul lo di Allah kini, Pak. Lah kebara banyak yo karo di Pekanbaru ko. Ya kan? Di dunia. Baranti salatnya sumpahi jadi monyet. Cuma monyet ko ada yo kelebihannya dari awak, Pak. Yo kalau mencibian awak di muka awak tu. Kalau orang lah terbelakang, cibian tak sportif. Kalau perkara mencibir, itu hebat monyet dari awak. Dan semua. Nang keduanya 6 bulan trainingnya, lah jalan kerambian dan masak. Iya kan? Awak macam-macam training pegawai negeri kopi korupsinya. Tak tentu lah. Pisah bagian yang tak sadonya loh. Because salah loh. Antara training, studi banding ke luar negeri, pindah tentunan halal janan haram. Karena Pak 6 bulan se training, jalannya kerambi masak, kerambi mudo, malah hinyo kaum muslimin. Iya kan? Kalau paruiknya litak tu nyoyak pelapah kerambi itu. Paruik den, nyo tiru di orang Amerika, jadi tari break den. Bapak. Nah, jadi inti dari perjalanan Nabi itu agar kita umat Islam ini jangan menyia-nyiakan salat karena dia anak kunci surga, kata Nabi. Ya kan? As-salah miftahul jannah. Ya kan? Untuk itu kalau ada apa-apa kau lalai salat, bu, yo ana ingiannya jalan lalai jo salat dah. Sebagian ibu-ibu lai jo mengingian. Suaminya tak salat, pindah tuntas. Dah, yo. Awak kegak berminantu bulan ketiga dah. Yo, anak awak kan cie perusi iyo. Ya kan? Udah selama awak nikah suami isteri kan tak salat. Ambo kan ajak pergi majlis taklim dah.
ayah nan indak salat, ndak boleh menikah anak. Alai sampai hati udah rasonyo anak awak cie konyo si buyuang sinan si upiat sinan wali hakim lo ke menikahan de udah ndak salat dah salat lah udah lah yo lah sudahnya kau menikah berhenti lo lah lihat atau ndak tuntas ya kan. Jadi salat tu kaum muslimin kapan berhenti? Ketika kita sudah koma. Selama kita sadar, kita tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Allah. Itulah inti dari Isra dan Mi'rajnya Nabi itu. Kenapa bisa? Karena Allah yang melakukan. Dimulai dengan kata-kata memuji diri beliau. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailab. Kalau dibahas adanya tu banyak. Bangko ndak siang Isra Mi'raj tu. Bangko malam. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, pertemuan kita pagi kini membawa berkah lah awak kenarnya. Ambo mendoa untuk jamaah ko Pak. Indak untuk lebih taat saja. Ya Allah, konsistenlah jamaah ko taat. Pertemuan ambo jamaah ko nanti dalam surga Firdaus ya. Itu doa ambo. Adolo cile doa ambo nan istimewa. Ya Allah. Bini ambo nan sari jalan bini ambo di surga nanti ya Allah. Inyo kalagae mati Ustaz. Kami tu tanya ibu. Di surga tu orang di mudoan melihat bini ambo tu ndak tangguh rancaknya. Kau menurut ambo ndak minta persetujuan apa dah. Menurut mato ambo rancak na bini ambo tu ketika ambo nikahi. Ya kan? Rambutnya garit yang tangguan, giginya putih co bintang timur, hidungnya co dasun tungga, bibirnya tipi Hasam Sauleh, tumiknya co talu buruang, galak bapiciang dah. Kalau nyo minum air putih kau nampak melia sih kok. Jadi ambak minta ke Allah, ya Allah masuk surga ambo nanti nan itu je bini ambo ya Allah. Kalau ambo ganti gini tu bini terakhir kan nanti. Ambo doa ambo itu. Ya kan? Mudah-mudahan istiqamah ambo merdeka lah. Tapi kalau nak muda-muda kematian bini gantilah. Sama beko jo air panuh di pematang runtuh pematang ni. Ni bapak. Kalau nak gaik kalau layu aja doanya. Apa nala sagai ambo kok mati bini, aja ma bini jo lai sabar sana lai. Mendaki janjang kemari ko ala bapa cik alutui. Ya kan? Akau bini je lah tu. Yalah. Pulang lah panik dia panjang lah kaji ya. Bapak Ibu, saya mohon maaf kepada Bapak pengurus dan jemaah kalau ada yang salah penyampaian saya. Semoga kita kembali dipertemukan oleh Allah baik di masjid, baik di musala, baik di dalam surga. Lai bagi maaf Bu. Ba mengko itu Ustaz, atunan babaun makanan di duambo. Ya, beko dingin mananya beko. Jadi kalau you aduk kok you ndak salah itu ambo tu kita makan lah. Tali kayu panjang 9 orang memape hati pelang kanela anak lumbo-lumbo minum air basuh ala tangan makanlah kue nan taedang jangan di paseraan saroknya. Sudah tu pulang lah. Salah ke Allah ambo minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.